Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Distriana, mahasiswa dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bahayanya narkoba bagi remaja. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas promosi kesehatan. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih narkoba itu apa? Jadi, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral, diminum, dihirup, ataupun disuntikan, dan mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh mengikuti zat-zat adiktif penghancur saraf. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisaran umur 11 sampai 24 tahun. Narkotika berasal dari 3 tanaman, yaitu ada candu, ganja, dan koka. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang secara berulang-ulang ataupun berkesinambungan. Ada beberapa jenis narkoba, yaitu yang pertama ada morfin. Morfin adalah alkaloid analgesik kuat yang ditemukan pada tanaman opium. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Dan yang kedua itu ada heroin atau putau. Narkoba jenis ini dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Namun, reaksi yang ditimbulkan heroin ini bisa lebih kuat dari morfin, sehingga zat ini mudah menembus ke otak. Ada beberapa efek dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu ada efek stimulan, atau beberapa jenis narkoba dapat mempercepat kerja jantung dan otak lebih dari biasanya. Misalnya ekstasi, kokain, dan amfetamin atau flaka. Efek halusinogen. Halusinasi merupakan efek yang ditimbulkan oleh sebagian besar jenis narkoba, termasuk ganja, ekstasi, dan LSD. Ada beberapa bentuk narkoba, ada serbuk, ada tablet, dan golongan injek. Faktor yang mendorong pemakaian narkoba ada motivasi. Dalam penyalahgunaan zat dan narkotika ternyata menyangkut motivasi yang berhubungan dengan keadaan individu ataupun motivasi individual yang mengenai aspek fisik, emosional, mental, intelektual, dan interpersonal. Dampak yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba pada masa remaja. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan nalar masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Masalah menjadi lebih gawat lagi bila karena penyalahgunaan narkoba para remaja tertular dan menularkan HIV atau AIDS di kalangan remaja. Hal ini telah terbukti dari pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bergantian. Bangsa ini akan kehilangan remaja yang sangat banyak akibat penyalahgunaan narkoba dan merebaknya HIV atau AIDS. Beberapa pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada pencegahan terhadap diri sendiri. Yang pertama itu ada tidak usah selalu ingin dianggap hebat, berani, gaul, dan sebagainya. Bergaul dengan teman-teman yang baik dan jauhi teman yang berperilaku buruk, berpikir bahwa narkoba mengakibatkan penderitaan.
Yang kedua itu ada pencegahan terhadap keluarga. Yang pertama, menciptakan suasana yang hangat dan bersahabat sehingga membuat anak rindu untuk pulang ke rumah. Yang kedua, meluangkan waktu untuk bersama-sama. Yang ketiga itu ada pencegahan terhadap lingkungan sekolah. Yang pertama itu ada upaya terhadap sekolah. Yang pertama itu ada memberikan pendidikan kepada siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan nafzah. Penyelesaian atau solusi ada 3 tingkatan intervensi, yaitu yang pertama primer. Sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan melalui keluarga, dan lain-lain. Instalasi pemerintah seperti halnya BKKBN lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. Kegiatan dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai bentuk materi KIE yang diajukan kepada remaja langsung ke dan keluarganya. Yang kedua itu ada sekunder. Pada saat penggunaan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan, fase ini meliputi fase penerimaan awal antara 1-3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik antara 1-3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara tertahap. Yang ketiga itu ada tersier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Sekian pemaparan materi tentang bahayanya narkoba bagi remaja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye bye.